salah satu tokoh kita, tokoh guru bangsa kita, Bapak Yusuf Kalla, bahwa pekerjaan yang baik tanpa pekerjaan, tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit, dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Kita berharap dokumen ini tidak menjadi arsip selama 5 tahun. Oleh sebab itu, saya tadi pagi mencoba membuat desain. Tidak sempat diketik karena nanti tadi pagi sudah jalan-jalan, sudah subuh. Tiba-tiba saya ingin menggambarkan kira-kira 5 tahun ini seperti apa dan bagaimana cara kita, bagaimana kondisi kita dan cara kita menuju ke visi. Saya coba bikin desain dan kira-kira bagaimana model ini, karena saya hanya punya waktu yang singkat untuk menggambarkan aspirasi, tantangan, peluang, dan visi kita ke depan. Makanya saya coba gambar tapi tidak sempat di laptop, cuma dicakar-cakar di kertas, coba ditampilkan. Kira-kira seperti ini. Jadi ada potensi, kemudian ada regulasi, dan ada visi, ada atensi, ada aksi. Kita main di sini. Di mana kita menyadari diri kita yang punya potensi, punya kemampuan daerah yang harus dikolaborasi, disinergikan. Selamat datang Pak Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo. Terima kasih Pak. Saya lanjut Pak. Jadi bagaimana memenuhi harapan Pak Wiro dan kita semua tadi bahwa potensi yang ada di Gorontalo Utara ini kita kembangkan menjadi sebuah visi bersama. Maka potensi ini harus kita olah, kita bahas di tempat ini untuk dikolaborasikan dengan regulasi. Siapa saja yang regulasi, di situ ada fungsi perda dari DPRD, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi sinergitas antara potensi dan regulasi ini akan kita olah menjadi sebuah visi bersama. Bukan hanya itu, potensi, regulasi, aksi itu membutuhkan atensi, perhatian kita semua. Perhatian itu harus diterjemahkan menjadi aksi. Kalau konstruksi visi ini atau paradigma ini yang kita kembangkan, maka ini akan menjadi dasar kita. Kira-kira konstruksi atau anatomi dan PJMD kita seperti ini. Saya coba kembangkan, cuma sempat buat 2 slide di catatan saya. Coba slide kedua. Jadi kalau kita coba kembangkan, jadi potensi dan regulasi di bawah atensi ini, apa yang disebut oleh saudara saya Pak Wimbo tadi, kita ini daerah yang dengan fiskal terendah di Provinsi Gorontalo. Jadi untuk memulai pembangunan ini kita ada kesadaran bersama bahwa kita ini daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dan PAD yang kecil. Dan kesadaran inilah yang akan melandasi kita di dalam perumusan visi ke depan melalui program-program. Makanya dengan fiskal yang kecil, PAD yang kecil, maka ada upaya dari kami sejak saya jadi bupati. Jadilah taman rakyat itu tidak ada APBD di situ, tapi ada galeri, ada taman, ada. Kan kita menyadari daerah kita daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dan kecil. Maka ada upaya kita bagaimana proses, bagaimana kita merencanakan dokumen dengan kesadaran bahwa kita dengan daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Oleh karena itu
Ini menjadi catatan kita. Yang pertama adalah ekonomi, tadi soal pendapatan, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua aspek sosial, jadi kita kejar ini bukan hanya ekonomi, tapi juga bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Ada soal manusia di dalamnya. Dan yang ketiga adalah soal lingkungan. Ini menjadi tantangan kita dalam perumusan RPJMD. Bagaimana RPJMD yang kita susun ini selalu berorientasi kepada 3 hal: ekonomi dalam rangka penguatan kapasitas fiskal PAD, tapi juga memberikan perlindungan sosial, rasa aman bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekologi atau lingkungan.